Pada tahun 1645 Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram wafat. Beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Amangkurat yang menduduki tahta kerajaan Mataram. Tahun-tahun 1646 sampai tahun 1677 berbeda dengan mendiang ayahnya. Sultan Amangkurat I bersifat lemah terhadap VOC, bahkan mau bekerja sama dengan kompeni Belanda itu, sehingga menimbulkan rasa kecewa dari banyak pihak, terutama kaum ulama, serta daerah-daerah mancanegara. Di sana-sini banyak pihak yang memberontak. Pada suatu ketika Basa Gondokusumo atau Basa Bibit, yakni kerabat keraton Mataram beserta Pangeran Rangkusumo Pati Mataram diusir oleh Sultan Amangkurat pertama karena dituduh bersatu dengan pemberontak. Basa Gondokusumo dijatuhi hukuman pengasingan di Semarang, di tempat kediaman kakeknya yang bernama Basa Suryaningrat. Sedangkan Pangeran Rangkusumo kemudian pergi bertapa ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Akhirnya Basa Gondokusumo bersama-sama dengan Basa Suryaningrat pergi ke sebelah timur Gunung Lawu mencari tempat pemukiman yang baru. Di sini oleh Ki Ageng Mageti yang cikal bakal daerah ini beliau berdua diberi sebidang tanah untuk bermukim. Setelah mapan Suryoningrat mewisuda cucu beliau yakni Basa Gondokusumo menjadi penguasa di tempat baru ini dengan gelar Yosonegoro, yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro yakni pada tanggal 12 Oktober tahun 1675. Sedang tanah baru itu diberi nama Magetian, karena tanah tersebut sebagai jasa pemberian Ki Ageng Mageti. Peristiwa penobatan sebagai bupati pertama ini ditandatangani dengan Warsa Sangkala, MANUNGGALING Rasa SUKOHAMBANGUN. Daerah Magetan merupakan suatu daerah yang perbatasannya sebelah barat dengan Gunung Lawu menuju ke barat daya merupakan deretan Sidaramping, Gunung Jabolarang dan Gunung Kukusan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sebelah utara merupakan daratan yang bergelombang naik mengarah ke timur sampai dengan barat ke kaki Gunung Lawu berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Sebelah selatan merupakan dataran rendah berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Sungai yang memotong daerah Magetan menjadi dua bagian mulai dari pangkal sumber di bawah Cemoro Sewu, Gunung Kendil dan Gunung Sidaramping adalah Sungai Gandong yang merupakan jalur bersejarah penuh dengan misteri dan ditaburi dengan makam-makam zaman kuno. Di Kabupaten Magetan banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa petilasan bangunan-bangunan purbakala maupun petilasan bekas pusat pemerintahan. Misalnya, petilasan makam Empu Supo di Duku Mandang Desa Plumpung Kecamatan Plaosan. Peninggalan purbakala terbuat dari batu andesit di Duku Sadon Desa Cepoko Kecamatan Panekan berupa candi yang diberi nama Candi Sadon. Petilasan Pengger di Duku Pengger Desa Bedagung Kecamatan Panekan. Di puncak Gunung Lawu terdapat petilasan Pawon Sewu, Punden Berundak, Argo Dalem, Sendang Derajat Des, yang diperkirakan dari akhir Majapahit. Petilasan berupa sumur dan masjid kuno bersejarah yang dikelilingi tembok bekas pusat pemerintahan Kabupaten Purwodadi berada di atas tanah lebih kurang seluas 4 hektar dengan bekas gapuro Magetan. Makam leluhurnya Magetan, Pati Nrangkusumo dan Pati Ngariboyo Ii Kurung Tutup di Duku Enjelok Desa Bulukerto Kota Magetan dan makam Kanjeng Adipati Purwodiningrat, mertua Hamengku Buwono di Desa Pacalan Kecamatan Plaosan juga merupakan bukti sejarah. Makam Astana Gedong di Kelurahan Tambran Kecamatan Kota Magetan terdapat makam Adipati Yosonegoro yang erat hubungannya dengan sejarah babat Magetan. Di makam Sasono Mulyo Duku Sawahan Desa Kapolorejo Kota Magetan terdapat makam Bupati Magetan dan masih banyak lagi makam-makam yang tersebar di daerah-daerah yang sampai sekarang masih keramat. Ditinjau dari letaknya Magetan merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur maka bahasa sehari-hari, adat istiadat maupun kebudayaannya banyak mendapat pengaruh dari daerah Jawa Tengah yakni daerah Solo, Surakarta dan sekitarnya daripada daerah-daerah di Jawa Timur lainnya. Lebih-lebih jalur tembus antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah melewati Cemoro Sewu lereng sebelah barat daya Gunung Lawu dan melalui hutan-hutan, erat hubungannya dengan jalan bersejarah dari abad ke abad. Bagaimana sampai dapat mewujudkan suatu daerah yang disebut Magetan? Berikut sejarahnya. Sampai dengan tahun 1645 Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat, kemudian Amangkurat pertama menggantikan kedudukan beliau sebagai Raja Mataram pada tahun-tahun 1645 sampai tahun 1677.
Berbeda dengan ayahnya yang bersikap tegas mengusir Kompeni Belanda, Amangkurat pertama sangat lemah dan mau bekerja sama dengan Kompeni Belanda, VOC. Pada tahun 1646 Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan Kompeni Belanda yang amat merugikan Mataram. Isi perjanjian itu antara lain adalah Mataram mengakui kedudukan VOC di Batavia, Jakarta, sedangkan Mataram bebas berdagang di mana saja kecuali di Pulau Ambon, Bansa dan Ternate. Sebab pulau-pulau tersebut kaya akan rempah-rempah. Dengan diakuinya kedudukan VOC di Batavia maka Batavia bebas dari ancaman Mataram semakin berkurang. Perdagangan Mataram tidak lagi seperti seida kala. Pelayaran perdagangan dibatasi oleh Kompeni sehingga kerajaan Mataram tidak berwibawa lagi dan Kawulo Alit menjadi sengsara. Kebijaksanaan Amangkurat pertama tersebut menyebabkan timbulnya rasa kecewa dari banyak pihak terutama daerah-daerah mancanegara. Pangeran Giri yang berpengaruh di daerah pesisir utara Pulau Jawa berisap siap melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Beliau amat kecewa atas tindakan Raja Mataram ini. Demikian pula seorang pangeran dari Pulau Madura yang bernama Trunojoyo yang tidak tahan lagi melihat pamannya Pangeran Cakraningrat kedua terlalu mengabaikan Madura dan hanya turut bersenang-senang di pusat pemerintahan Mataram, segera melancarkan pemberontakan terhadap Mataram. 1674, pemberontakan tersebut akhirnya didukung oleh orang-orang Makassar. Perang antara prajurit Mataram dan Trunojoyo pun tak dapat dihindarkan, hingga banyak memakan korban dari kedua belah pihak. Pada saat kerajaan dalam keadaan kalut seperti ini seorang kerabat keraton Mataram bernama Basa Gondokusumo atau terkenal dengan sebutan Basa Bibit bersama seorang patih Mataram bernama Nrangkusumo dituduh bersatu dengan kaum oposisi dan kaum pemberontak yang menentang kebijakan Amangkurat I. Atas tuduhan itu Basa Gondokusumo dijatuhi hukuman pengasingan di Semarang di tempat kediaman kakeknya yakni Basa Suryoningrat. Sedangkan Patih Nrangkusumo meletakkan jabatannya sebagai patih kemudian bertapa di Gunung Lawu sebelah timur. Beberapa waktu kemudian Basa Suryoningrat mengajak cucunya, Basa Gondokusumo, pergi menyingkir ke arah timur Gunung Lawu. Beliau memilih tempat tersebut karena menerima bahwa di sebelah timur Gunung Lawu sedang dilaksanakan babat hutan yang dipimpin oleh seorang bernama Ki Buyut Suro yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Orang-orang itu sangat patuh dan rajin melaksanakan babat hutan. Demikian juga Ki Buyut Suro dengan sabar mendampingi mereka yang bekerja penuh semangat. Babat hutan itu dilaksanakan atas perintah Ki Ageng Mageti yang cikal bakal daerah ini. Ki Ageng Mageti adalah seorang putra Magetan yang memiliki banyak kelebihan. Beliau adalah sosok yang arif, bijaksana, berbudi luhur, berperilaku soleh serta memiliki kawaskitan. Apa yang dipunyai itu semua semata-mata hanya untuk kepentingan Kawulo, baik kawasan Magetan maupun Kawulo Enjaban Rangka. Karena sifat yang demikian agung itulah maka Ki Ageng Mageti sangat disegani serta dapat dijadikan suri teladan bagi Kawulo dan sesamanya. Kemudian Basa Suryoningrat dan Basa Gondokusumo menjumpai Ki Buyut Suro yang sedang babat hutan. Keduanya bermaksud minta sebidang tanah untuk bermukim. Karena yang menguasai kawasan hutan ini adalah Ki Ageng Mageti, maka untuk memperoleh sebidang tanah ini Basa Suryoningrat dan Basa Gondokusumo diajak Ki Buyut Suro bertemu dengan Ki Ageng Mageti di tempat kediaman beliau di daerah Gandong Kidul, Dukuh Gandong Selatan, tepatnya di sekitar alun-alun Magetan sekarang ini. Pertemuan antara Basa Suryoningrat dengan Ki Ageng Mageti yang akrab ini dilanjutkan dengan perdebatan sengit terhadap suatu pernyataan sandi yang diberikan oleh Ki Ageng Mageti kepada Basa Suryoningrat. Setelah ia dapat menjawab dengan tepat dan benar pernyataan sandi keraton yang dilontarkan oleh Ki Ageng Mageti, akhirnya Ki Ageng Mageti yakin bahwa Basa Suryoningrat adalah bukan kerabat keraton tapi merupakan sesepuh kerajaan Mataram. Akhirnya beliau diberi sebidang tanah untuk bermukim, terletak di sebelah utara Sungai Gandong tepatnya di Desa Tambran sebagai tempat yang aman dan tenteram untuk pengayoman para leluhurnya Mataram. Setelah mapan di tempat yang baru ini Basa Suryoningrat mengangkat cucunya yaitu Basa Gondokusumo menjadi penguasa di tempat baru dengan gelar Yosonegoro. Kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro, Bupati Magetan yang pertama kali. Wisuda Bupati Yosonegoro oleh Basa Suryoningrat ditandai dengan penyerahan sebuah keris pusaka. Pesta syukuran wisuda bupati tersebut berlangsung secara sederhana.
Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Basa Suryoningrat diberikan kepada Yosonegoro dan dihadiri oleh masyarakat setempat. Wilayah pemerintah tersebut dinamakan Magetan. Karena peristiwa terjadinya Kabupaten Magetan ini adalah atas pemberian tanah dari Ki Ageng Mageti, maka daerah baru tersebut diberi nama Kota Mageti. Mengalami penambahan menjadi Magetian, akhirnya berubah nama menjadi Magetan sampai sekarang.